pimpin doa. Duduk siap. Belum belajar, maka kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, Ibu akan mengabsen siapa yang tidak hadir hari ini. Berapa orang? Satu, Teda ya. Satu. Dua siapa? Anggi. Mutia. Mutia apa keterangan? Saksi, Bu. Teda sakit juga tadi. Ya, Bu. Anggi izin. Bu. Terus siapa lagi satunya? Rahmatiana izin ya. Baik, kita masuk kepada materi yang baru ya Nak ya, tentang materi berpikir kritis dan bersikap demokratis. Minggu lalu kita membahas materi apa? Tentang perilaku jujur. Coba apa? Berkata benar. Jadi akan membaca bersama-sama surat tentang anjuran berperilaku jujur. Oke, kita mulai. Silakan Saldi dipimpin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Shadaqallahul azim. Kita lihat dulu tujuan pembelajaran. Yang pertama, kita akan menjelaskan tentang pengertian berpikir kritis dan bersikap demokratis. Yang kedua, apa sih asbabun nuzul? Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 91 dan Al-Imran ayat 159. Yang ketiga, menjelaskan sifat terpuji yang harus kita miliki ya Nak ya, dari manfaat berpikir kritis dan bersikap demokratis. Yang pengertian berpikir kritis dan demokratis. Oke, kita lihat. Apa sih berpikir kritis? Orang yang berpikir kritis itu akan pikirannya itu tentang hakikat kebenaran. Ya Nak ya, tentang sejatinya Allah Subhanahu wa taala itu ada yang menciptakan segala isi alam semesta. Nah, pola pikir pada otak manusia itu apa coba? Untuk apa? Untuk mengenal Allah. Karena kembali lagi kepada tujuan manusia itu diciptakan untuk apa? Ada pertanyaan? Lanjut ya. Oke, di sini ada dalil tentang berpikir kritis dan bersikap demokratis. Kita baca bersama. Jelas tulisannya Nak? Jelas. Oke, kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka qina adzabannar. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, dan dalam keadaan berbaring. Dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. Kita masuk kepada demokrasi. Pernah dengar kata demokrasi? Apa demokrasi? Nah,
yang lengkapnya? Kebebasan untuk berpendapat. Atau kalau di dalam Islam itu prinsip kesetaraan, ya artinya siapa saja boleh mengemukakan apa pendapatnya. Itu demokrasi. Kita masuk kepada dalil Al-Quran tentang demokrasi. Di dalam Quran surat Al-Imran ayat 159 Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, maka berkat rahmat Allah lah Muhammad engkau berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu, maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan bagi mereka dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Dan apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Wasyawirhum, utamakan di dalam demokrasi itu musyawarah. Ya, karena dari musyawarah itu kita bisa tahu apa sih isi pikiran orang lain. Di situlah kita bisa menghargai orang lain. Nah, yuk. Semangat dari sini. Semangat. Mulai. Ya, satu-satu maju. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita ya. Jangan dididik dulu. 1, 2, 3. Ya. Ya, Mama. Kisah sejarah boleh diambil sebagai patokan apa? Kepemimpinan yang demokratis. Jadi kita cari siapa yang sesuai kepemimpinannya itu tidak bersikap otoriter. Ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang. Ya, silahkan dikerjakan. Sudah 15 menit berlalu, setiap kelompok sudah selesai? Sudah, Bu. Oke. Oke, langsung kita presentasi untuk kelompok yang tadi dapat poin pertama. Silakan. Kelompok 2. Apa sebut kelompok 2? Perkenalkan, kami perwakilan dari kelompok 2 yang beranggotakan Putri kami saya sendiri, Siti Nurhalifah, Elvin Eka Nuraziza, serta Nur Aini. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai cerita pemimpin yang demokratis dengan tema adil. Baiklah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Sebagaimana kisah seorang Yahudi tua yang mengadukan kesusahannya kepada Khalifah Umar karena ulah gubernur Mesir. Dikisahkan dari buku yang berjudul The Great of to Umar. Assalamualaikum. Bahwa sudah menjadi gubernur Bupati sebuah istana megah yang di depannya terhampar sebidang tanah kosong dan terdapat gubuk reot yang hampir roboh milik seorang Yahudi tua. Selaku gubernur, Amru menginginkan agar di atas tanah itu didirikan sebuah masjid yang indah dan megah. Silakan, ada perlu apa lagi? Tanya Amru. Mengapa Tuhan sangat ketakutan? Dan langsung menyuruh membongkar masjid baru itu. Begitu Tuhan menerima sepotong tulang dari Khalifah Umar. Wahai orang Yahudi, jelas Amru, ketahuilah, tulang itu hanya tulang biasa. Namun, karena dia dikirimkan oleh Khalifah, tulang itu menjadi pernyataan keras bagiku. Maksudnya, potong Yahudi tidak mengerti. Ya, tulang itu berisi ancaman Khalifah, seolah-olah beliau berkata, "Hai Amru ibnu Al-As, ingatlah siapapun kamu sekarang dan betapa tinggi pangkat dan kekuasaanmu. Suatu saat nanti kamu pasti berubah menjadi tulang yang busuk. Karena itu bertindaklah adil seperti huruf alif." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi
ya. Nah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Selanjutnya saya akan silakan kepada rekan saya. Kisah teladan seorang demokrat sejati dengan tema adil yang diambil dari kisah teladan Umar bin Khattab. Umar bin Khattab adalah salah satu khalifah yang banyak berjasa bagi sejarah perkembangan Islam, terutama setelah kepergian dari Rasulullah SAW. Umar bin Khattab menjadi salah satu panutan bagi pemimpin Islam saat ini. Banyak sekali keteladanan Umar bin Khattab sebagai khalifah dan pemimpin umat Islam. Ia dikenal dengan keteguhan prinsipnya, keberanian, ketegasan, serta keadilannya sebagai seorang pemimpin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Gibra Salawatullah, saya sendiri dan rekan saya Muhammad Salbi, Salvia, dan Nur Ismawati. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang kisah teladan dari seorang demokrat sejati dengan tema bermartabat. Baik, saya dilanjutkan oleh rekan saya. Satu tokoh demokrat sejati Islam yaitu Rasulullah SAW. Sejarah mencatat bahwa di luar otoritas keagamaan yang menjadi tugas utamanya, Nabi Muhammad SAW merupakan tokoh yang demokratis dalam berbagai hal. Bahkan ketika terjadi kasus-kasus yang tidak mempunyai sandaran keagamaan, wahyu, beliau bersikap demokratis dengan mengadopsi pendapat para sahabatnya hingga memperoleh arahan ketetapan dari Allah. Sikap demokratis Nabi Muhammad SAW ini barangkali merupakan sikap demokratis pertama di Semenanjung Arabia. Di tengah-tengah masyarakat padang pasir masih menjunjung tinggi status-status sosial, iklan, dan non-egaliter. Beberapa contoh yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW merupakan seorang demokratis sejati adalah ketika beliau membentuk negara pertama kali dalam Islam, yaitu negara Madinah yang multiagama. Beliau tidak menggunakan Al-Quran sebagai konstitusi negara Madinah, karena Al-Quran hanya berlaku bagi orang-orang yang mempercayainya, yaitu kaum muslimin. Beliau menyusun piagam Madinah. Kita masuk kepada evaluasi. Oke, evaluasi. Di situ ada link. Jadi silakan buka Android-nya masing-masing. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la'ayatin li ulil albab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari laayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Habisin dulu. Selesai hafalan kita, selesai juga materi kita hari ini. Mari bersama-sama kita ucap alhamdulillah. Minggu depan kita akan berjumpa lagi dengan materi yang baru yaitu tentang mawaris. Jadi sampai ketemu di minggu depan. Semoga apa yang kita dapat hari ini bermanfaat. Ibu akhiri, salam dan mohon maaf. Bila di taufik, wal hidayah.